Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena peralatan seperti masker misalnya yang sangat dibutuhkan ada di rumah kita dan bukan di wajah mereka. Di sini kami ingin meminta kalian untuk mencari rumah sakit rujukan terdekat dan mungkin menyumbangkan apa yang kalian punya dalam jumlah berlebih dan hanya menyimpan dalam jumlah secukupnya apabila kalian sangat perlu keluar rumah. Ubah apa yang sebelumnya merupakan panic buying menjadi donasi yang alih-alih merupakan suatu tindakan yang baik. Namun, apa yang bisa kita lakukan jika tidak ada perlengkapan medis yang berlebih? Kalian bisa memulai dengan membuka kotak deskripsi di bawah, di mana kami sudah memasukkan link atau tautan yang akan menunjukkan organisasi yang sah yang sedang mencari dana untuk menyediakan APD atau alat pelindung diri yang sangat kurang jumlahnya di rumah sakit. Seperti yang kalian tahu, beberapa dari kami di Neuron adalah mahasiswa kedokteran yang sudah lulus dan sedang menjalankan kepanitraan klinik. Dan selagi kalian semua membantu kami dengan menyediakan APD, kami akan membantu sebanyak mungkin dalam perjuangan melawan COVID-19. Jika kita bekerja sama, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, kami mohon kesediaan kalian untuk membantu menyebarkan informasi ini, terutama kepada mereka yang menurut kalian dapat mendonasikan peralatan maupun bantuan finansial. Mari kita bantu petugas kesehatan sebaik mungkin agar memungkinkan mereka untuk berjuang dengan lebih efektif dan aman. Kami akan menetap di rumah sakit agar kalian bisa menetap di rumah. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing demi satu sama lain. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal penting juga lainnya yang harus kamu jaga. Ini dia 5 hal yang perlu kamu jaga selama menghadapi virus corona. Yang pertama, jaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang lain termasuk menjabat tangan, apalagi memeluk dan cipika-cipiki. Kalau bisa, bahkan jangan berpergian ke tempat-tempat umum. Kalau memungkinkan, bekerja dari rumah. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan juga berkeluh kesah. Yang terpenting, kita juga menjaga keamanan diri dari transmisi selama dalam perjalanan. Kalau harus naik kendaraan umum, cari tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan ingat, terus melakukan social distancing, baik selama dalam perjalanan dan ketika melakukan pekerjaan. Salah satu cara yang paling sederhana untuk mengilustrasikan apa sih manfaat dari social distancing ini adalah animasi yang dibuat oleh seniman Juan Delkan yang menjadi viral di media sosial.
Ada sederetan korek api yang saling menyinari dan terbakar. Dan ini mengakibatkan efek domino. Hingga salah satu dari mereka menyingkir untuk menghentikan efek domino tersebut. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran. Ya, sedih deh, nggak bisa ketemu pacar, nggak bisa ketemu teman-teman. Eits, tunggu dulu. Jaga jarak bukan berarti putus hubungan loh. Zaman sekarang udah ada telepon, bahkan ada video call yang bisa sangat memudahkan kamu untuk berkomunikasi. Jadi, daripada ngumpul-ngumpul malah menyebarkan wabah, lebih baik kita sama-sama waspada. Tenang aja, ini hanya sementara demi kebaikan kita bersama. Yang kedua, jaga anggota keluarga. Yang perlu diperhatikan bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang terdekat. Pasangan, anak-anak, orang tua, itu semua harus juga perlu kamu perhatikan loh. Menjaga tidak hanya kesehatan dan kebersihannya, tapi juga hatinya. Situasi seperti ini pasti mudah dan bisa membuat mereka stres dan khawatir. Karena tidak bisa beraktivitas normal, nggak bisa kemana-mana. Belum lagi ditambah dengan jumlah kasus yang terus bertambah setiap harinya. Untuk mereka yang tidak benar-benar memahami, tentu saja ini bisa menjadi ketakutan tersendiri. Cobalah untuk mendengar dan memahami kekhawatiran mereka. Berikan juga kepada mereka pemahaman yang tepat. Dan jangan juga semakin membuat mereka khawatir dengan keresahan kamu. Tapi sebaliknya, inilah saatnya saling menghibur, saling menguatkan. Inilah saatnya kita bisa menghitung rasa syukur. Tidak semua hari memang baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya kan. Yang ketiga, jaga jempol. Loh, kok jaga jempol? Iya, betul. Di tengah banyak pekerjaan yang terdampak gara-gara corona, ternyata belakangan ini muncul pekerjaan baru, yaitu WhatsApp forwarder. Kerjaannya ya memforward message-message ke WhatsApp group, baik itu grup keluarga, komunitas, alumni, dan masih banyak lagi. Coba deh perhatikan, dalam beberapa hari ini aja pasti jumlah forward message meningkat drastis. Yang biasanya nggak pernah tuh kirim forward message, sekarang jadi mulai ngirim juga. Ayo, kalau kamu senyum-senyum, mungkin kamu salah satunya juga ya. Nggak salah sih, bagus justru. Karena kita ikut membantu menyebarkan informasi. Tapi penting untuk kamu jaga jempol supaya tidak dengan mudahnya menyebarkan berita. Cek dan recheck dulu, pelajari, saring dulu. Pastikan kamu tahu sumbernya dari mana. Pastikan kamu cari tahu kebenarannya. Jika itu memang informasi yang berguna, kamu boleh-boleh saja membagikannya. Tapi jangan sampai semua informasi yang kamu terima langsung kamu sebarkan begitu saja. Nanti bukannya membantu, tapi malah bikin ricuh. Yang keempat, jaga emosi. Situasi seperti ini pasti tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Bahkan mungkin banyak rencana yang kamu buat sebelumnya jadi berantakan. Liburan yang batal, tiket pesawat yang hangus, penjualan jadi sepi, omset bisnis menurun. Wah. Coba ya untuk tetap tenang, jaga emosi dan perasaan kamu. Wajar sih jika saat ini kamu takut, tapi jangan sampai jadi panik yang akut. Karena faktanya 90% dari ketakutan manusia itu tidak menjadi kenyataan. Setiap masalah pasti ada solusi. Setiap masa yang susah pasti bisa terlewati. Pastinya kamu juga sudah pernah melewati berbagai masalah kan? Nah, coba deh ingat-ingat kembali. Cara-cara apa sih yang kamu lakukan agar bisa mengelola emosi kamu? Kurangi mendengarkan berita yang bisa bikin kamu resah. Karena bukannya menemukan solusi, tapi malah bisa bikin kamu depresi. Di saat-saat seperti ini, pola pikir itu penting banget. Karena pola pikir yang positif akan menambah imunitas tubuh. Dan sebaliknya, pola pikir yang negatif dan resah justru malah akan mengurangi imunitas dan membuat tubuh lemah. Yang kelima, jaga kesehatan. Ya, ini paling penting. Tahukah kamu, apakah wabah corona ini akan berakhir atau justru malah akan bertambah? Semua itu ada di tangan kita. Ya, benar-benar ada di tangan kita. Karena lewat tangan kita lah virus ini akan mati atau akan disebarluaskan. Kalau kita menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama minimal 20 detik, maka virus itu akan mati di tangan kita. Tapi kalau kita cuek,
malas dan menganggap remeh dan tidak hati-hati, pegang sana pegang sini, wah virusnya itu justru malah bisa jadi kemana-mana. So, penting banget nih untuk jaga kebersihan. Ingat, cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer, langsung mandi dan ganti pakaian setelah kamu berpergian. Dan jaga juga kebersihan rumah. Lakukan disinfeksi. Dan tentunya jaga pola makan, jaga pola tidur, olahraga. Intinya, tingkatkan imunitas tubuh agar kita tidak mudah terjangkit virus corona. Dan yang terpenting, yang tidak boleh terlewatkan juga, berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan akan segera membawa kita keluar dari wabah ini. Jadi ingat ya, jaga jarak, jaga keluarga, jaga jempol, jaga emosi, dan jaga kesehatan. Kuat imun, kuat iman. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video